Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita hari ini akan belajar makna dan arti Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, kelas 8 semester genap. Materi yang pertama yaitu tahapan perkembangan pergerakan nasional. Pergerakan nasional Indonesia yang muncul pada abad ke-20. Pergerakan nasional dapat dianggap sebagai lanjutan perjuangan yang masih bersifat pranasional dalam menentang praktik-praktik kolonialisme dan imperialisme Belanda pada masa-masa sebelumnya. Kelahiran Partai Nasional Indonesia atau PNI di Indonesia tahun 1927 pada hakikatnya melanjutkan ide-ide yang dikembangkan oleh Perhimpunan Indonesia yang dilandasi oleh nasionalisme. Dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan bukti keputusan dicantumkan untuk bersatu. Tokoh-tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama, ada Wahidin Soedirohoesodo. Wahidin Soedirohoesodo merupakan dokter pribumi yang juga salah satu tokoh pergerakan nasional. Ia memiliki cita-cita untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Jawa dengan cara memperluas pengetahuan mereka, baik pengetahuan Barat maupun pengetahuan kebudayaan Jawa itu sendiri. Gagasan penting Wahidin dalam perjuangan pergerakan nasional adalah organisasi yang memiliki tujuan memajukan pendidikan dan meningkatkan martabat bangsa. Tokoh kebangkitan nasional selanjutnya yaitu Dr. Sutomo. Dr. Sutomo adalah tokoh pergerakan nasional yang pernah menjadi dokter pemerintahan untuk berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Sutomo melanjutkan studi kedokteran di Belanda tahun 1919 sampai 1923. Bersama para pelajar Stovia, Sutomo dan rekan-rekan mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, sebuah organisasi modern pertama di Indonesia. Sutomo diangkat menjadi ketuanya. Organisasi Budi Utomo dibentuk dengan tujuan memajukan pengajaran dan kebudayaan. Pada tahun 1924, Sutomo mendirikan Indonesian Study Club (ISB) yang merupakan wadah bagi kaum pelajar Indonesia. Berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, dan koperasi. Pada tahun 1931, ISB berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo menempuh pendidikan di Stovia. Cipto dinilai sebagai pribadi yang jujur, berpikir tajam dan rajin. Para guru menjuluki Cipto sebagai EN Leerling atau murid yang berbakat. Cipto Mangunkusumo mengetik pemerintahan Belanda melalui tulisannya di harian The Lokomotief dan Batavia's Nieuwsblad. Yang selanjutnya yaitu Hoscokro Aminoto. Hoscokro Aminoto lulus dari Austria atau Sekolah Bagi Calon Pegawai Pemerintah. Bertemu dengan Samanhudi di Surabaya dan bergabung dengan Sarekat Dagang Islam. Ia menyarankan agar kata dagang dihilangkan sehingga berubah nama menjadi Sarekat Islam. Hoscokro Aminoto kemudian ditunjuk sebagai ketua. Sarekat Islam mengalami perkembangan yang besar di bawah pimpinannya. Selanjutnya yaitu E.V. Dausdekker atau Danudirja Setiabudi.
Douwe Dekker lahir tanggal 8 Oktober 1879 di Pasuruan. Douwe Dekker adalah seorang tokoh pergerakan Indonesia yang berdarah campuran Indo, yang menentang penjajahan Belanda dan mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Tahun 1912, Douwe Dekker mendirikan Indische Partij bersama dengan Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai. Douwe Dekker adalah penggagas Nusantara sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. Tokoh kebangkitan nasional yang selanjutnya yaitu R.M. Suwardi Suryaningrat yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Suwardi Suryaningrat lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Pangalaman. Setelah menamatkan ILS Europensis Legere School, ia melanjutkan ke sekolah dokter Sofia. Dalam perjalanan selanjutnya, ia bertemu dengan Douwe Dekker. Akhirnya, bersama Cipto Mangunkusumo, mereka mendirikan Indische Partij, yang merupakan partai politik pertama yang memperjuangkan kemerdekaan. Setelah diasingkan ke Belanda, kembali ke tanah air tahun 1922, ia mendirikan sekolah yang diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Suwardi atau Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan tersendiri dalam hal pendidikan. Semboyan tersebut berbunyi ing ngarsa sung tuladha ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, yang memiliki arti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Suwardi Suryaningrat mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara saat berumur 40 tahun. Pada tahun 1934, ia ikut membentuk UTRA, Pusat Tenaga Rakyat. Pada masa kemerdekaan, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Materi selanjutnya yaitu tentang makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional diperingati pada tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi oleh bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Kebangkitan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi para pelajar, antara lain, kebangkitan nasional dapat berarti bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan. Kebangkitan nasional dapat berarti menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan, termasuk keterampilan teknologi. Kebangkitan nasional dapat berarti bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani berusaha dan tidak pasrah. Selanjutnya yaitu kebangkitan nasional merupakan cikal bakal persatuan seluruh pemuda di bumi Nusantara yang bersumpah atas nama Indonesia. Mereka mengaku bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu yaitu Indonesia, dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budaya. Melalui makna Hari Kebangkitan Nasional, generasi penerus bangsa diharapkan dapat menangkap makna dan semangat kebangsaan yang telah dinyatakan oleh para pendahulu bangsa. Perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan dan keagamaan pada masa perkembangan pergerakan nasional, yaitu ada Jong Java,
Trikoro Darmo, Jong Islam Minten Bon, Perkumpulan Pemuda Kristen PPK, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Taman Siswa.